Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelisa Rahmadani Parman, Stambuk A25120028, perwakilan dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai spektrum atom hidrogen. Nah, atom hidrogen merupakan atom yang paling sederhana, hanya tersusun oleh satu proton dan satu elektron. Spektrum atom bersifat khas, sehingga muncul dugaan adanya hubungan mendasar antara spektrum atom dengan distribusi elektron di sekeliling inti atom hidrogen. Balmer menemukan pancaran cahaya tampak dari atom hidrogen. Jika tegangan tinggi dilewatkan pada suatu tabung yang mengandung hidrogen pada tekanan rendah, maka elektron akan pindah dari tingkat energi lebih tinggi ke tingkat energi lebih rendah dengan memancarkan energi yang berupa gelombang elektromagnetik, dan spektrumnya terdiri atas garis-garis tajam seperti pada gambar spektrum yang saya tampilkan berikut. Balmer berhasil menunjukkan bahwa grafik hubungan antara frekuensi dengan 1/n ternyata berupa garis lurus. Nah, berdasarkan hasil pengamatan tentang spektrum atom hidrogen, Balmer menemukan 4 spektrum garis pada cahaya tampak, yaitu pada 410,2 nanometer, 434,1 nanometer, 486,2 nanometer, dan 656,3 nanometer, yang ternyata cocok menggunakan perhitungan dengan rumus lambda sama dengan B dalam kurung N kuadrat per N kuadrat kurang 4, di mana N sama dengan 3, 4, 5, dan B sama dengan 3,647 kali 10 pangkat min 5. Nah, hubungkan persamaan tersebut dengan frekuensi V sama dengan C per lambda, dengan C sama dengan kecepatan cahaya 2,99795 kali 108 M per determinan min 1, dengan 4 per B sama dengan tetapan Rydberg R sama dengan 10.967.800 meter pangkat min 1, sehingga diperoleh persamaan V sama dengan C kali R dalam kurung 1/2 kuadrat kurang 1/n kuadrat. Nah, hasil itu didapatkan dari lambda sama dengan B dalam kurung N kuadrat per N kuadrat kurang 4. Jadi V sama dengan C per lambda, maka V sama dengan C per B dalam kurung N kuadrat per N kuadrat kurang 4. Kemudian nilai B dikali masuk sehingga V sama dengan C per Bn kuadrat per N kuadrat kurang 4. Kemudian V sama dengan C kali N kuadrat kurang 4 per Bn kuadrat, dan diturunkan menjadi V sama dengan C kali N kuadrat per Bn kuadrat kurang 4 per Bn kuadrat. Nah, selanjutnya 4 per B ini dikeluarkan sehingga menjadi V sama dengan C kali 4 per B dalam kurung N kuadrat per 4N kuadrat kurang 1 per N kuadrat, menjadi V sama dengan C kali R dalam kurung 1/4 kurang 1 per N kuadrat. V sama dengan C kali R dalam kurung 1/2 kuadrat kurang N kuadrat, sehingga menghasilkan V sama dengan C kali R dalam kurung 1/2 kuadrat kurang N kuadrat. Jadi, dari frekuensi, semua garis dari spektrum hidrogen dapat dinyatakan dengan persamaan umum, yaitu V sama dengan RC dalam kurung 1 per N kuadrat kurang 1 per N2 kuadrat.
Nah, bila N1 sama dengan 2 dan N2 sama dengan 3, 4, 5, didapat garis-garis Balmer atau deret Balmer terdapat di daerah sinar tampak. Bila N1 sama dengan 1 dan N2 sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya, didapat garis-garis Lyman, yaitu deret Lyman terdapat di daerah UV. Nah, bila N1 sama dengan 3 dan N2 sama dengan 4, 5, 6, didapat garis-garis Paschen, yaitu deret Paschen terdapat di daerah IR. Bila N1 sama dengan 4 dan N2 sama dengan 5, 6, 7, dan seterusnya, didapat garis-garis bracket, yaitu deret bracket terdapat di daerah IR. Dan deret Pfand yaitu untuk N1 sama dengan 5 dan N2 sama dengan 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, N1 dan N2 pada persamaan Rydberg merupakan tingkat energi sederhana pada setiap lompatan yang menghasilkan garis yang khas pada spektrum. N2 merupakan tingkat asal lompatan. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai spektrum atom hidrogen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.